Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata yang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita, perilaku kita dan aktivitas kita. Karena kata ini berpengaruh terhadap cara berpikir kita, yaitu adalah kata sukses. Orang bekerja mulai dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, yang dicari adalah kesuksesan. Seseorang mengejar, bisa jadi dia menikahi seorang wanita atau seorang wanita menikahi laki-laki, yang diinginkan adalah kesuksesan. Begitu juga seseorang yang belajar dari jenjang S1, S2 dan S3, yang diinginkan adalah kesuksesan. Hanya saja persoalannya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kenyataan hidup yang kita saksikan di depan mata kita, kesuksesan ini didefinisikan, diterjemahkan dengan berbagai macam terjemahan. Memiliki definisi tentang kesuksesan dengan cara dan definisi yang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh referensinya, dipengaruhi oleh bacaannya, dipengaruhi oleh lingkungannya, dan dipengaruhi oleh di mana dia berada dan bergaul dengan siapa. Karena kata sukses ini sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang, maka ketika kita merujuk, ada satu kata yang mewakili kata sukses yang biasanya kita ucapkan dengan lisan kita. Di dalam Al-Quran diungkapkan kata al-fawz, yang kalau kita maknai dengan kata kemenangan atau makna kesuksesan, itu diulang-ulang di dalam Al-Quran. Dengan redaksi kata al-fawz sendiri terulang kurang lebih 19 kali. Belum lagi menggunakan kata kerja, yaitu kata faz, diulang sampai 19 kali. Ini apa artinya? Ada seorang tokoh dari Mauritania bernama Muhammad Hassan Didu. Beliau mengatakan bahwa tidaklah satu kata itu diulang berkali-kali dalam Al-Quran, ataupun cerita itu diulang-ulang di dalam Al-Quran, maka berarti kata itu memiliki urgensi, kata itu memiliki makna penting yang perlu kita perhatikan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata al-fawz itu diungkapkan dengan 3 sifat. Diiringi dengan al-fawz al-azim, kemenangan atau kesuksesan yang besar atau kesuksesan yang agung, atau al-fawz al-mubin, kemenangan atau kesuksesan yang nyata, atau kemudian yang ketiga adalah al-fawz al-kabir atau fauz kabir, yaitu kemenangan yang besar. Dan ternyata dari 19 kata yang menyebutkan kata al-fauz yang kita artikan dengan kesuksesan atau kemenangan, kalau kemudian kita tambahkan lagi dengan kata yang menggunakan kata faz, yang itu menggunakan redaksi kata kerja, semuanya itu tidaklah mengkonotasikan kesuksesan itu dengan capaian dunia. Semua kata al-fawz dari 19 kata yang diulang-ulang, dari 19 tempat yang diulang-ulang al-fawz itu, semuanya itu menisbatkan kepada capaian ukhrawi. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini yang menggunakan kata kerja. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh
dia itu mendapatkan kemenangan. Di ayat yang lain dari 19 tempat menyebutkan kata al-fauz. Ini kalau kemudian kita petakan, ada yang menggambarkan tentang caranya dan ada yang menggambarkan tentang profilnya. Misalnya kata yang sering kita dengar waktu khutbah Jumat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang terakhir ini adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia itu adalah orang yang mendapatkan suksesan yang besar. Di tempat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang ayat waris, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tilka hududullah. Itu adalah ketetapan atau batasan-batasan yang Allah tetapkan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu adalah ketetapan Allah, itu adalah aturan Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia masuk ke dalam surga yang sungainya mengalir di bawahnya, kekal abadi di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Dua ayat ini kalau kemudian kita renungkan, kita baca, maka menggambarkan tentang langkah dan tahapan bagaimana seorang muslim itu bisa mencapai kesuksesan. Seseorang muslim itu bagaimana bisa mencapai kemenangan yang hakiki. Karena sesungguhnya capaian-capaian yang ada di dunia ini, capaian dari sisi karir, capaian keuangan, capaian dari kebahagiaan keluarga, keturunan dan seterusnya, semuanya itu sebenarnya adalah sumber daya dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, dan sumber daya itu sebenarnya sarana dan bukan tujuan. Jadi kalau kita orang maknai bahwa dia sudah mencapai karir tertentu, menyelesaikan level pendidikan tertentu, atau menikah dengan profil sosok tertentu, atau memiliki keturunan tertentu, maka sesungguhnya itu adalah belum mencapai makna kesuksesan yang hakiki. Itu sebenarnya sebatas sumber daya, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan agar dia bisa meraih kesuksesan capaian hakiki disebutkan ayat itu. Dan di saat yang sama jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang profil orang yang sukses. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Lagi-lagi ahad ini juga diakhiri dengan kata dzalikal fawzul azim. Yang sebelumnya wa dzalikal fawzul azim, menggunakan kata yang sama, kata yang diulang. As-sabiqunal awwalun, generasi terawal, mereka orang-orang yang segera menyambut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Para ulama tafsir kemudian menjelaskan adalah para generasi sahabat setelah as-sabiqunal awwalun. Mereka itulah yang kemudian Allah sebutkan sebagai profil orang-orang yang berhasil meraih kesuksesan. Dengan capaian apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Pertanyaannya jamaah sekalian,
Kalau Allah ridho kepada mereka, mungkin kita bisa membayangkan dan menggambarkan. Tetapi bagaimana mungkin atau bagaimana gambarannya seorang muslim itu ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa memberikan ilustrasi sederhana dalam kehidupan kita. Misalnya seorang laki-laki yang mungkin dia mencintai seorang wanita yang ia ingin jadikan wanita itu sebagai istrinya. Tetapi kemudian proses untuk menikahi wanita itu dia harus menghadapi proses yang sangat panjang, berbelit-belit dan sulit. Misalnya orang tuanya pertama tidak setuju karena masalah suku, karena masalah budaya, karena masalah segala macam. Kemudian juga perbedaan status sosial dan segala macamnya. Namun semua masalah itu kemudian dia coba, diusaha dan seterusnya hingga akhirnya dia berhasil menikahi wanita yang dia inginkan. Apa yang dirasakan oleh laki-laki itu ketika dia sudah mengatakan, saya terima nikahnya dengan mahar tersebut tunai. Saya rasa bahwa ketika dia sudah mengatakan saya terima nikahnya, segala kesulitan yang ia lalui menuju pernikahan itu, saat itu juga dia hilang. Yang ada adalah kebahagiaan. Maka demikianlah juga saya memberikan ilustrasi sederhana bagaimana mereka yang berhasil mendapatkan kesuksesan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan balasan bagi mereka segala kenikmatan dan segala macamnya, maka segala penderitaan proses amal selama di dunia ini itu semuanya hilang karena tergantikan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kepada mereka pada waktu itu. Maka saat itulah kemudian mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala itu jauh melebihi dari apa yang mereka bayangkan. Karena balasan kenikmatan yang Allah berikan itu jauh dari segala penderitaan yang selama ini dia rasakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Disediakan bagi mereka surga yang sungainya mengalir di bawahnya kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fauzul azim. Itu adalah kenikmat, itu adalah kemenangan, itu adalah kesuksesan yang besar. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadi rahasia bila seseorang itu menjadikan parameter kesuksesan itu adalah capaian ukhrawi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, "Mata rohah, kapan istirahatnya ayah?" Kemudian Imam Ahmad mengatakan, saat kaki ini menginjakkan di surga. Maka sesungguhnya di dalam Islam itu tidak ada istilah pensiun, karena pensiun itu adalah ketika seorang datang kematian kepadanya. Karena selama dia masih hidup, maka disitulah ada kesempatan untuk beramal untuk mencapai kesuksesan itu. Dan selama orang masih hidup di muka bumi ini, yang ada adalah indikator, yang ada adalah parameter, tetapi dia belum mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu juga definisi Al-Quran ini sebenarnya menjadi solusi atas problem yang saat ini terjadi. Ketika kita menyaksikan kenapa banyak orang itu ketika dia sudah mencapai karir puncaknya, tapi justru bunuh diri. Kenapa orang itu mencapai impiannya justru saat itu adalah saat tragis dalam hidupnya? Karena dia sudah mendefinisikan kesuksesan itu pada batas tertentu. Maka kemudian dia sudah mencapai pada batas itu, saat itulah kemudian dia kehilangan arah. Seseorang kehilangan arah, saat itulah kemudian putus asa. Sedikit persoalan kemudian dia galau dan seterusnya. Maka kemudian orientasi kesuksesan ukhrawi ini sebenarnya bagi kita memberikan manfaat keterarahan dalam hidup. Dan inilah kalau kemudian kita hubungkan dengan sabda Nabi SAW yang mungkin menjadi perenungan bagi kita. Man kanatil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhirat itu menjadi orientasinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah hadirkan rasa kaya di hatinya, kepuasan di hatinya. Wa jama'a lahu syamlah. Urusannya akan dia satukan. Oleh Allah disatukan. Kenapa? Dia berbisnis untuk capaian akhirat, dia berkeluarga untuk capaian akhirat, dia belajar untuk capaian akhirat, bahkan dia memiliki keturunan untuk capaian akhirat, dia ke masjid untuk akhirat, dia bekerja, dia bergaul, dia berkunjung, dia berkawan dan seterusnya. Semuanya itu menuju satu titik, yaitu tujuan akhirat. Maka jama'allahu lahu syamlah. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dan dia itu puas atas capaian dunia.
Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang dunia itu orientasinya, parameter kesuksesannya adalah dunianya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah hadirkan rasa kemiskinan di antara kedua matanya. Karena mata kita ini sebagai sumber masuknya informasi, maka ketika lihat kawannya misalnya kendaraan baru, kawannya gadget baru dan seterusnya, maka merasa hidupnya ternyata belum meraih kesuksesan, ternyata dia selama ini masih orang yang serba kekurangan dan seterusnya. Maka ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, maka Allah jadikan kemiskinan di antara kedua matanya. Kemudian wasyattata alaihi syamlahu, Allah pisah cerai-beraikan urusannya. Karena apa? Dia menikah tujuannya berbeda dengan ketika dia berbisnis, ketika dia memiliki keturunan berbeda, ketika dia belajar, ketika dia bergaul dengan seseorang tujuannya berbeda, ketika dia ke masjid dan seterusnya. Maka setiap satuan amal yang dia miliki itu memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Maka pada saat itulah setiap urusan memiliki orientasi yang berbeda-beda dengan urusan yang lainnya. Maka kemudian akan sangat mudah baginya untuk datang stres, tekanan jiwa. Kemudian walam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah di dunia itu yang ia dapatkan kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setamak apapun, sekuat apapun hasrat terhadap dunia, tidaklah seseorang itu mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran penting yang juga kita bisa ambil. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang seorang laki-laki menikahi wanita musyrikah, atau wali menikahkan anak perempuannya dengan laki musyrik, maka sesungguhnya hamba sahaya itu lebih baik daripada mereka yang musyrik walau a'jabakum. Apa alasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Karena mereka itu mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kalian menuju surga dan ampunannya. Oleh karena itu, maka definisi kesuksesan ini sebenarnya perlu kita hadirkan dalam setiap aktivitas kita. Bahwa ketika seorang menikah, berkeluarga, bekerja dan semuanya, definisi kesuksesannya adalah bukan capaian angka dunia, tetapi capaiannya adalah ukhrawi. Parameternya adalah masuk surga dan selamat dari api neraka. Begitu juga sebagai penutup, bagi orang tua, kita semuanya sebagai orang tua, konsep karir, profesi bagi anak yang akan meniti karir. Profesi yang terbaik itu adalah profesi yang memberikan manfaat bagi ukhrawinya. Dan profesi terburuk itu adalah profesi yang membahayakan akhirat seseorang. Baru setelah itu silahkan diukur dengan capaian materi, capaian kemudahan dan seterusnya. Tapi parameter bagi orang tua, dan kita juga sebagai orang tua mengarahkan anaknya, arahkan profesi yang terbaik itu adalah apabila profesi itu memudahkan seseorang menuju kesuksesan akhirat. Dan seburuk-buruk profesi adalah apabila profesi itu mengantarkan seseorang kepada neraka di akhirat kelak, membahayakan akhiratnya. Maka silahkan setelah itu diukur dengan ukuran yang lain. Misalnya fasilitas kendaraan, fasilitas yang lainnya, gaji dan seterusnya. Tetapi parameter pertama yang kemudian tidak boleh kita lupakan, bagaimana akibat dari profesi itu terhadap akhirat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memudahkan langkah kita, dan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi sebab, menjadi sarana bagi kita hidup kita ke depan lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari kita di masa lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.